Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 22 Mei 2023. Saudara-saudaraku, marilah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan dengan hati yang penuh sukacita. Nah, saudara-saudaraku, kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu danlah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur Bapa kalau hari ini kami kembali merenungkan firman-Mu. Kuduskan setiap kami, urapi kami yang mendengar dan hamba-Mu yang menyampaikannya. Kiranya kasih karunia-Mu berlimpah bagi setiap kami, sehingga pengertian daripada Tuhan itu sungguh-sungguh nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Panggilan Allah. Firman Tuhan hari ini dapat kita baca di dalam Yeskiel 2 ayat 1 sampai 5. Mari saudara-saudaraku, kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama. Panggilan Yeskiel. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau." Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku, sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yeskiel sering dipanggil Allah dengan sebutan anak manusia. Dan sebutan ini ada sebanyak 90 kali tertulis di pasal ini. Merupakan gelar yang menitik beratkan kepada kerendahan Yeskiel sebagai seorang manusia dan kelembahan sebagai seorang nabi. Saudara-saudaraku, di dalam melaksanakan panggilan kenabiannya, Yeskiel banyak sekali memakai simbol dan gambaran di samping melibatkan kehidupan pribadinya sendiri. Di samping sebagai seorang yang diberi kemampuan untuk melihat dan mengetahui hal yang supranatural, Yeskiel adalah seorang yang tidak pernah berhenti berpikir memakai rasionya. Panggilan ataupun visi yang diterimanya selalu diuraikannya sejelas mungkin. Selain sebagai seorang nabi, Yeskiel juga seorang imam. Dan perpaduan ini hanya dimulai oleh Yeskiel. Dan seluruh pemberitaan Yeskiel tidak bisa dilepaskan dari keunikan pribadinya. Dan karena itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan berita dari nabi-nabi lainnya. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan yang kita sudah baca, yang merupakan rema bagi setiap kita, di mana Yeskiel sebagai seorang nabi menunjuk kepada ketaatannya sebagai seorang hamba Tuhan yang taat menyampaikan firman Allah, walaupun dia harus menderita, ditolak, dicemooh, bahkan diancam nyawanya. Demikian juga Tuhan Yesus sebagai anak manusia. Dia yang ditolak, dihina, disiksa,
bahkan sampai mati di kayu salib, agar firman Tuhan sampai kepada manusia dan keselamatan itu sampai menjadi milik manusia. Saudara-saudaraku, panggilan ataupun visi Yeskiel di dalam nats ini menyatakan bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Kita semua memiliki panggilan untuk menyuarakan suara kenabian. Tuhan selalu memiliki jalan tersendiri untuk menyatakan kerajaan-Nya. Di dalam pergumulan hidup, barangkali kita sering beranggapan bahwa Tuhan itu jauh dari hidup kita. Padahal, Allah tidak pernah menjauhkan diri-Nya dari kita. Sebagai orang Kristen dan hamba yang Tuhan yang harus menyadari tentang panggilan untuk menyebarkan Injil dan hanya ditemukan dalam Yesus Kristus sebagai pekabar Injil yang dimampukan untuk bekerja menyampaikan firman-Nya. Saudara-saudaraku, cara Tuhan memanggil kita terdapat dalam dua hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana? Yang pertama, kita sebagai anak manusia, Tuhan memanggil kita dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara memberkati kita. Yang kedua, dengan cara menerima ganjaran dari Tuhan akibat ketidaktaatan kita. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana cara Tuhan memanggil kita tergantung dengan respon setiap kita. Intinya, saat Tuhan berbicara menegur kita, baiklah kita mendengarkan dan kita taat serta merendahkan hati. Dan saat Tuhan memberkati kita, Tuhan juga ingat kepada kita agar kita tetap setia, tidak sombong, dan kita senantiasa merendahkan hati. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku, renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita menyikapi firman Tuhan dengan respon yang benar. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Urapi kami, penuhi kami. Ampuni kami atas setiap kesalahan kami. Bapa, kami percaya panggilan-Mu sempurna bagi kami. Baik kami yang dipanggil saat kami baik maupun saat kami menderita. Kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan, kesanggupan. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima panggilan-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh melakukan panggilan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. God bless you all.